Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat Allah yang luar biasa, Bapa yang baik, yang telah menyertai kami sampai hari ini. Segala pujian, hormat, syukur layak kami naikkan kepadamu. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa, di mana Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah kami. Terus tuntun dan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Biarlah terus nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami dan urapi hamba-Mu. Persiapkanlah hati kami sebagai tanah hati yang subur, yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Sehingga Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan di dalam dan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa. Turunlah urapan-Mu atas kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat worship leader, main musik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, apa kabar semua? Ya, saya percaya di luar ada hujan, kadang besar, kadang kecil. Saya percaya ini berkat Tuhan buat kita. Katakan amin. Kadang berkat Tuhan besar dalam hidup kita, kadang kelihatannya kecil. Tetapi berkat itu selalu turun dalam hidup kita. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ya waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Februari tahun 2026. Saya mengajak untuk kita mari berjalan di tahun 2026 dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang kedua, mari kita jalani dengan iman. Kita percaya bahwa tahun 2026 Tuhan tetap menyertai hidup kita. Amin. Tahun 2026 adalah tahun yang lebih baik daripada tahun 2025. Tahun 2026 juga merupakan tahun amanat agung. Ya. Tuhan akan memakai dan mengurapi kita untuk kita boleh terlibat dalam penyelesaian amanat agung. Amanat agung sepertinya berbicara mengenai satu pekerjaan yang belum selesai. Biasanya kalau pekerjaan belum selesai dia harus diselesaikan. Contoh Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu menyuruh anaknya, "Nak, ibu mau pergi sebentar, tolong cucikan piring, ada 10 piring. Iya mak." Lalu ibunya pergi. Ketika pulang dikerjakan. Tapi cuma 2 yang dikerjakan. Sisanya 8. Akhirnya harus diselesaikan kan yang 8 itu Bapak Ibu Saudara. Sudah dikerjakan tapi belum selesai. Bapak Ibu Saudara, amanat agung sudah dikerjakan. Katakan amin. Tapi belum selesai Bapak Ibu Saudara ya. Sampai segala bangsa itu menerima firman Tuhan. Sebab itu saya percaya di tahun amanat agung ini Tuhan akan mengurapi kita dan akan memakai kita untuk menyelesaikan amanat agung itu. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu janganlah kita menjadi kendor, jangan kita menjadi lemah. Kita sebagai orang Kristen kita harus tetap kuat. Kita harus tetap bersemangat. Kita harus bernyala-nyala, mengiring dan melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara senang dengan judul khotbah, maka saya mau bagikan tema berjalan dalam panggilan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Temanya kita berjalan dalam panggilan Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Sebentar. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah ayat 14 saya mau kita ajak. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan
untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada panggilan sorgawi dalam kehidupan kita. Kita semua adalah orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Ya, dari kecil mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, terutama saya pribadi, saya telah mendengar lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya", "Dengar Dia Panggil Namamu", gitu kan? Gak tahu ya Bapak Ibu Saudara, kalau saya dari kecil udah dengar itu. Lalu dari kecil saya jawab panggilan Tuhan itu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Saya jawab ya Tuhan. Tapi pada prakteknya, saya bukannya mengiring Tuhan, berjalan dalam panggilan Tuhan. Pada prakteknya, saya menjauh dari panggilan Tuhan itu. Bukannya berjalan, tetapi menjauh. Saya hidup dalam dosa, hidup dalam kedagingan, Bapak Ibu Saudara. Padahal dari kecil, dari umur 5-6 tahun, saya sudah dengar lagu itu, dan saya sudah nyanyi, dan saya sudah jawab Tuhan. Tetapi saya mengiring Tuhan, berjalan dalam panggilan Tuhan itu ketika umur saya 23 tahun, Bapak Ibu Saudara. Ya. 18 tahun kemudian baru saya berjalan dalam panggilan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, panggilan yang pertama, tentu yang Tuhan panggil dalam hidup kita ialah panggilan untuk diselamatkan. Katakan diselamatkan. Sebelum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara, kita semua, kita adalah orang-orang yang berdosa. Upah dosa itu maut, mati Bapak Ibu Saudara. Dan masalah terbesar manusia sebenarnya Bapak Ibu Saudara, masalah terbesar itu sebenarnya bukan gak bisa bayar kontrakan, bukan Bapak Ibu Saudara. Masalah terbesar manusia bukan ditinggalin pacar, bukan. Sebenarnya masalah utama dan yang terbesar manusia ialah sebenarnya itu dosa dan hukuman kekal. Karena manusia gak bisa lepas dari ini. Dan masalah terbesar manusia, yaitu dosa dan hukuman kekal, itu telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Karena ketaatannya mati di atas kayu salib. Katakan amin. Oleh sebab itu dalam hidup kita sebenarnya itu udah gak ada lagi. Masalah terbesar udah gak ada lagi Bapak Saudara. Yang ada hanya masalah-masalah biasa. Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Kita ada di tahun 2026. Bayangkan tahun lalu 2025. Berapa banyak masalah yang sudah kita hadapi. Tantangan-tantangan yang sudah kita hadapi. Kelihatannya sulit, tiba-tiba bisa lewat. Amin Bapak Saudara. Itu bukti kita ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Nah yang pertama ialah panggilan untuk diselamatkan. Panggilan dari gelap kepada terang. Bahasa Yunani memakai kata eklesia. Dari kata ek dan kaleo, dipanggil keluar. Nah Bapak Ibu Saudara, kita semua di tempat ini, kita adalah eklesia. Kita adalah gereja Tuhan. Gereja bukan hanya sekedar bangunan, tetapi gereja berbicara mengenai orangnya, pribadinya, itu Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari gelap. Nah saya juga termasuk orang yang sudah dipanggil dari gelap. Dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib. Lalu ada embel-embelnya di belakang. Untuk melakukan tujuan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, untuk melakukan tujuan Tuhan. Nah ngapain sih dipanggil dari gelap? Ya bukan hanya sekedar diselamatkan. Yang pertama memang diselamatkan. Tapi yang kedua untuk melakukan tujuannya Tuhan. Nah ini yang saya mau bahas. Yaitu panggilan yang kedua, panggilan untuk melayani. Nah ini tujuan Tuhan Bapak Saudara ya. Panggilan atau panggilan untuk bekerja di ladang. Saya mengajak untuk kita membuka kitab Matius pasal 20 ayat 1 sampai 7.
Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kitab Matius pasal 20 ayat 1 sampai 7. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang yang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, ini adalah kisah perumpamaan di mana pekerja-pekerja yang disuruh bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Alkitab berkata pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, dia mencari orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan pagi-pagi benar itu ada orang yang ikut, Bapak Ibu Saudara. Lalu jam 9 dia keluar lagi, dia cari lagi mana orang nih. Pergi lagi. Jam 12 dia cari lagi, ketemu, suruh kerja lagi. Saudara. Jam 3 dia keluar lagi, dia cari orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan orang-orang itu bekerja lagi. Dan yang terakhir jam 5. Biasa orang kalau pulang kerja jam berapa Bapak Saudara? Jam 5 ini udah terakhir. Jam 5 dia masih keluar cari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggur. Orang kerja lagi. Mungkin kalau hitungan jam Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang dipanggil di jam 5 sore itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini udah akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita adalah orang-orang yang di jam 5. Coba bilang kiri kanan. Kita di jam 5 bilang. Bukan jam 5 sekarang, maksudnya yang ini Bapak Ibu Saudara ya. Kira-kira seperti itu menurut saya. Lalu udah gak ada lagi. Nanti Bapak Ibu Saudara baca gak ada. Jam 6 gak ada. Tuhan cari gak ada. Selesai jam 5. Nah Bapak Ibu Saudara. Mungkin waktu saya kecil, umur 5 tahun. Saya dipanggil Tuhan, dengar dia panggil nama saya. Wah, saya dipanggil Tuhan, saya senang. Saya jawab, iya Tuhan, iya Tuhan. Tapi saya nggak pergi ke kebun anggurnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, remaja saya dipanggil lagi. Saya nggak datang lagi ke gereja. Sampai akhirnya ketika hidup saya susah, habis, hancur. Di situ Tuhan panggil lagi. Dan pada saat itulah saya mulai menyerahkan diri kepada Tuhan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang alasan untuk tidak berjalan dalam panggilan melayani, bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Melayani pekerjaan, banyak alasan. Di dalam kitab Injil Matius 22 dan kitab Lukas kalau tidak salah atau Markus saya lupa. Itu ada perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mereka dipanggil untuk ada di perjamuannya Tuhan dalam sukacita. Tapi orang-orang yang dipanggil itu berdalih. Aku baru membeli lembu, sapi, maaf, aku tidak dapat datang. Yang lain berkata, aku baru kawin, maaf, aku tidak bisa datang. Bapak Ibu Saudara, banyak alasan orang untuk tidak melayani Tuhan. Ada orang yang melayani Tuhan itu dulu Bapak Ibu Saudara. Dulu waktu Om doa keliling. Luar biasa. Dulu waktu Om doa semalaman. Luar biasa. Dulu waktu Om misi. Dulu. Sekarang gimana Om?
Sekarang om lagi cuti dulu pelayanan. Gitu Bapak Saudara ya. Pelayanannya dulu Bapak Saudara. Ada yang pelayanannya nanti. Ayo Ci, bantu pelayanan. Nanti. Tunggu anak udah gede, saya pelayanan. Ayo kok, bantu pelayanan. Nanti. Tunggu toko udah rame, saya pelayanan. Jadi pelayanannya dulu sama kapan Bapak Saudara? Sama nanti. Harusnya kapan Bapak Ibu Saudara? Hah? Sekarang. Mumpung jam 5, nanti jam 6 udah gak ada lagi Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau bilang ada waktunya loh. Kita gak diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Kalau hari ini ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Harusnya kapan? Sekarang. Katakan sekarang. Lihat kiri kanan, bilang sekarang. Ya, sekarang. Mumpung Bapak Ibu Saudara. Mumpung masih kuat. Mumpung masih sehat. Gitu kan? Mumpung masih bisa loncat-loncat tadi. Ya, PL hebat. Begini set. Mumpung masih bisa begitu. Kalau udah kena stroke gak bisa Bapak Saudara. Gak bisa. Ada orang yang mau melayaninya ketika sakit. Udah sakit parah di rumah sakit. Dikunjungin pendeta. Dia janji. Om pendeta. Kalau saya sembuh. Saya mau melayani Tuhan. Padahal tangan udah gak bisa begini Bapak Saudara. Begini dong. Didoain sama pendeta. Kalau dia sembuh. Kalau sembuh. Kira-kira dia melayani gak Bapak Ibu Saudara? Ada yang bilang gak, ada yang melayani. Jawabannya belum tentu. Ya kan? Bisa ditepatin, bisa enggak. Karena di Alkitab juga ada yang bilang. Satu anak disuruh mengerjakan bilang iya tapi gak kerjakan. Satu anak disuruh mengerjakan bilang tidak tapi akhirnya dia gak enak, akhirnya dia kerjakan. Bapak Ibu Saudara. Mumpung masih kuat, mumpung masih sehat, mumpung masih ada kesempatan. Saya mengajak untuk mari kita melayani Tuhan. Yang mau katakan amin. Ada 10 orang kusta. Orang kusta itu adanya di perbatasan kota. Dia gak boleh masuk kota Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang lewat dia harus teriak najis, najis. Maksudnya dia najis. Jangan deket-deket, saya najis, saya najis. Itu 10 orang kusta. Lalu 10 orang kusta itu ketemu Tuhan Yesus. Singkat cerita Tuhan Yesus bilang gini. Masuklah ke dalam kota. Perlihatkan dirimu kepada imam. Maka di tengah jalan kamu sembuh. Nah 10 orang kusta ini Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya harus di perbatasan kota. Dia masuk ke dalam kota. Dia berjalan. Tiba-tiba di tengah jalan. Benar. 10-10-nya terakhir sembuh Bapak Ibu Saudara. Itu cerita Alkitab. Ketika 10-10-nya sembuh. Wih sembuh. Berapa orang yang balik kepada Tuhan? Cuma 1 Bapak Ibu Saudara. Dia balik kepada Tuhan. Tuhan. Ini kan udah mau Imlek. Kamsya Tuhan. Sesye Tuhan. Saya percaya Tuhan kasih ampau lagi nanti sama dia. Gitu kan. Karena dia kembali kepada Tuhan itu. Yang 9 kemana Bapak Ibu Saudara? Hah? Kalau orang enggak datang sama Tuhan. Datangnya kemana Bapak Ibu Saudara? Ke dunia. Mungkin selama sakit kusta dia udah gak pernah pergi ke night club. Ini menurut saya nih Bapak Ibu Saudara ya. Kan dia gak boleh di dalam kota. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Ini menurut saya gak ada di Alkitabnya. Ya dia udah lama nih gak ke diskotik. Ya kan gak ke live musik sekarang nih. Udah lama. Ayo kita ke sana happy begitu kan. Tapi cuma 1 yang kembali kepada Tuhan. Saya berdoa biarlah kita menjadi orang yang 1 itu. Amin Bapak Saudara. Orangnya kita berikan tepuk tangan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita semua itu memiliki tujuan masing-masing dalam hidup ini. Ada yang fokus olahraga, ada yang fokus
kerja, usaha, Bapak Ibu Saudara, membangun karir. Kita semua punya tujuan yang berbeda-beda. Kita semua diberikan kehendak bebas. Kita diberikan free will oleh Tuhan. Melakukan apa aja bebas. Nah, kehendak bebas menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ialah kemampuan seseorang untuk membuat pilihan, mengambil keputusan, dan bertindak secara mandiri tanpa paksaan. Ya, konsep ini menegaskan bahwa manusia bisa menentukan nasibnya sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan serta konsekuensi tindakannya. Kita bisa bangun karir, kita bisa bebas, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan juga punya tujuan dalam hidup kita. Kadang tujuan Tuhan itu berbeda, ya, dengan keinginan kita sendiri. Tujuan Tuhan tidak ada lain ialah agar semua orang mendengar Injil dan diselamatkan. Maukah di tengah-tengah kesibukan kita membangun karir, kita memfokuskan diri kembali untuk berjalan dalam kehendak dan panggilan Tuhan itu? Ya, tadi temanya berjalan dalam panggilan Tuhan ini. Karir berbeda dengan panggilan. Mungkin kalau ada seorang yang namanya Daud, Raja Daud di Alkitab, karirnya apa Bapak Ibu Saudara? Dimulai dari bawah, pengembala kambing domba. Sampai akhirnya dia bisa main musik buat raja. Ketika raja kerasukan, dia main kecapi. Lalu karirnya naik terus menjadi raja Yehuda dan menjadi raja atas seluruh Israel. Itu karirnya Daud. Tapi panggilan terdalam Daud dalam hatinya sebenarnya gak jadi raja Bapak Ibu Saudara. Panggilan Daud yang terdalam sebenarnya itu dia ingin menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab itu saya berdoa biarlah kita berjalan di dalam panggilan Tuhan itu. Nah, yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara, yang luar biasanya, ya karena jam 9 kita harus selesai, saya mau singkat. Yang luar biasanya, ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan, disitulah berkat menyertai kita. Ada seorang yang bernama Abraham. Dia dipanggil Tuhan. Nah, ini panggilan Tuhan kepada Abraham. Dia dipanggil Tuhan dari negerinya, dari Ur Kasdim, ke satu tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Dan tempatnya belum diketahui Bapak Ibu Saudara. Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke tempat yang nanti kutunjukkan kepadamu. Ini panggilan Tuhan kepada Abraham. Lalu Abraham Bapak Ibu Saudara dia taat. Sama-sama katakan dengan saya taat. Kurang kencang, katakan taat. Nah, ketika Abraham taat, dia keluar, dia gak tahu tempat yang dia tuju Bapak Ibu Saudara. Ketika Abraham taat, berkat menyertai. Dia membawa istri, anak, sanak saudara, termasuk Lot, dibawa oleh Abraham. Kalau kita baca di Alkitab, orang yang dekat dengan Abraham itu diberkati Tuhan. Lot salah satunya menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia berjalan bersama dengan pamannya yaitu Abraham, omnya Abraham. Nah, saya mau katakan ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan, kita tidak akan pernah kekurangan satu apapun yang baik. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Iya, gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya sulit. Tapi pada akhirnya kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Satu lagi Bapak Ibu Saudara. Contoh orang yang berjalan dalam panggilan Tuhan. Bangsa Israel itu dipanggil oleh Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Ketika bangsa Israel ini taat berjalan dalam panggilan Tuhan, apa yang terjadi? Yang pertama, bangsa Israel itu disertai oleh Tuhan. Siang disertai oleh tiang awan, ya, malam disertai oleh tiang api. Ini penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Air bisa keluar dari bukit batu. Nah, lihat mujizat-mujizat. Ada mujizat ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan itu.
Amin. Mungkin ada beberapa di antara kita berkata, Pak, saya kan masih butuh uang. Semua butuh duit, Bapak Ibu Saudara. Orang gila juga butuh duit. Tapi ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan, saya mau bilang kita tidak akan pernah kekurangan yang baik. Katakan amin. Ya. Lalu apalagi? Alkitab berkata, baju kasut tidak menjadi rusak selama 40 tahun. Bayangin nih, penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya ketika berjalan dalam panggilan Tuhan kita diberkati? Nah, sedikit kesaksian sebelum saya mau membagikan beberapa poin. Saya melayani pekerjaan Tuhan itu sebenarnya tahun 98. Itu baru awal-awal saya bertobat, Bapak Ibu Saudara. Saya dibaptis tahun 99. Saya melayani, mengambil keputusan melayani pekerjaan Tuhan sepenuh waktu. Gak ada kerjaan sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Bukan artinya malas, bukan. Dulu saya ada kerjaan. Terakhir saya dikasih pekerjaan ketika dalam persekutuan. Dan mau kerja nggak? Boleh om, besok datang. Ya, dikasih alamatnya. Saya datang, Bapak Ibu Saudara. Saya pakai kemeja tangan panjang, pakai sepatu, pantofel, saya datang. Nggak taunya disuruh jualan kerupuk, Bapak Ibu Saudara. Disuruh jualan kerupuk mentah ke pasar-pasar. Saudara tahu kerupuk mentah yang satu bal, kerupuk yang buat ketoprak atau kerupuk yang bawang yang putih, yang pinggirannya ada kuning, hijau, merah begitu. Itu yang mentahnya satu bal 4 kilo. Saya disuruh kerja gitu, buset. Saya udah pakai rapi gini kerja gitu, ya nggak apa-apa lah, kita kerja. Ini saya udah bertobat nih, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya les kanvas, bawa kerupuk satu box mobil besar. Isinya mungkin 250 sampai 300 bal. Satu bal 4 kilo. Saya tawarin, Pak mau kerupuk, Pak mau kerupuk. Saya kasih sampelnya kecil. Kerupuk ya. Saya yang keras 10, yang bawang 5. Saya catat, toko ini 15. Mau kerupuk ya, yang ini 5, 10 ini. Saya bawain dari parkiran, Bapak Ibu Saudara. Itu apa namanya? Kerupuk itu. Di sini 3, di sini 2, sekali jalan 20 kilo lewat pasar. Pasar itu kan ramai, Bapak Ibu Saudara. Kalau kesenggol orang kan gontai begini. Ya, ini 5, ini 15, ini 10, ini 5, ini 10. Bayangin. Tapi saya tetap bekerja, semangat. Karena bos saya tahu saya orang Kristen. Setiap hari disuruh doa. Sebelum kita nganfas, ayo Dani pimpin doa dulu. Pimpin doa. Sampai akhirnya tutup itu toko, Bapak Saudara ya. Dia nggak jualan lagi. Saya dipanggil Tuhan. Lalu saya dipanggil Tuhan, saya mulai melayani. Saya pernah ditawarin setelah saya dipanggil Tuhan. Dan mau gak bekerja di perusahaan saya? Saya bilang saya pelayanan. Om, ya kan? Akhirnya saya melayani. Dari tahun 99 sampai hari ini. Saya mau bilang Tuhan tidak pernah gagal memberkati hidup saya. Amin Bapak Saudara. Tuhan tidak pernah tidak memberi yang terbaik sampai hari ini. Punya istri, anak 3, Bapak Saudara, ya, melayani. Kurang apa lagi Bapak Saudara? Amin Bapak Saudara. Ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan itu, kita tidak akan pernah kekurangan yang baik. Fokus utama kita bukan uang Bapak Saudara, tapi berjalan dalam panggilan Tuhan itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa dan mau berjalan dalam panggilan Tuhan? Saya mau yang simpel-simpel aja Bapak Saudara. Yang pertama, kita naik level, katakan naik level. Ya, dari jemaat, saya tulis di sini jemaat kapal selam. Saya percaya di sini nggak ada jemaat kapal selam. Muncul, tenggelam, muncul, hilang, begitu kan? Sebab di gereja-gereja tempat lain banyak itu jemaat-jemaat kapal selam. Makanya kalau Natal rame kan? Itu nimbul semua kapal selamnya, gitu kan? Ya itu ya.
kristal, ya, Kristen Natal. Di sini nggak ada. Dari jemaat yang tidak aktif, saya sebut jemaat yang tidak aktif. Kalau kita mau berjalan dalam panggilan Tuhan, mari kita naik level menjadi jemaat yang aktif. Katakan amin. Jemaat yang aktif ialah jemaat yang mau terlibat dalam kul. Saya mau tanya, siapa di sini yang sudah terlibat dalam kul? Angkat tangan. Oh kan sedikit kan ya. Ini kalau aktif dia terlibat dalam kul. Ini langkah-langkah kita mau dipakai dan berjalan dalam panggilan itu. Sebab kalau kita berjalan dalam panggilan Tuhan, kita sedang menyelesaikan amanat agung. Yang kedua, hidup kita diberkati Tuhan. Ya, jemaat aktif yang terlibat dalam kul. Sebab kul itu sangat bagus, Bapak Ibu Saudara. Coba lagu ini ya. Lagu apa? Bergandengan tangan apa kunci dia coba ya. Nah, kalau di tempat ini kan kita suka nyanyi kan? Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Itu di gereja. Lalu di gereja, ayo tunjuk kiri kanan. WL bilang, kau sahabat. Itu di gereja, Bapak Ibu Saudara. Ketika pulang, pendeta kasih doa berkat dalam nama Yesus. Amin. Hujan gede. Ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil. Kira-kira yang jalan kaki diajak gak naik mobil, Bapak Ibu Saudara? Ini yang tadi gue tunjuk saudara nih. Sian dia ya kan? Ayo kita jalan nih, jalan dia. Bilangnya saudara, gitu kan? Tapi kehujanan gak diajak. Tapi kalau di kul, di komunitas, Bapak Ibu Saudara, cuma 10 orang, 15 orang, kita nyanyi. Ketika pulang hujan, pasti pada barengan kan? Yuk bareng, lewat mana? Lewat mana? Lewat ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau di gereja cuma nyanyinya doang, prakteknya masih kurang. Tapi kalau di kul, kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Dari jemaat yang tidak aktif, menjadi jemaat yang aktif dan ikut kul. Lalu naik level lagi. Bukan hanya sekedar aktif ikut kul. Jadi apa? Jadi aktivis. Aktivis itu ialah orang yang mau bantu-bantu. Di gereja lagi ada kesibukan. Di gereja lagi ada pekerjaan. Ikut terlibat bantu-bantu. Kan enak, Bapak Saudara. Misalnya mau bagi makan. 200 box. Yang ngerjain cuma 4 orang. Kan lama, Bapak Saudara. Tapi kalau kita bantu ada 4-5 orang bantu. Jadi cepat, Bapak Saudara. Nah ini. Dari jemaat yang tidak aktif menjadi jemaat yang aktif terlibat dalam kul. Maju lagi menjadi aktivis. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Lalu maju lagi jadi pengerja. Pengerja adalah orang-orang yang lebih komitmen. Doa pengerja ikut, doa pagi ikut, doa keliling ikut. Ketika kita ikut ini, itu kita sebenarnya sedang berjalan dalam panggilan Tuhan. Tuhan sedang memproses hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan akan mengarahkan kita kepada pelayanan-pelayanan yang sesungguhnya nanti. Makanya jangan heran. Ada orang senang layanin. Ya, di panti jompo. Ada orang senang layanin orang gila, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang senang pelayanannya berdoa, cuman duduk di situ. 4-5 orang berjam-jam bisa doa, sharing, punya hati. Berjalan dalam panggilan yang berbeda-beda nanti akhirnya. Tetapi dimulai dari ini. Dari jemaat yang tidak aktif jadi aktif. Ikut kul, aktivis, pengerja. Ini sama kayak saya dulu, Bapak Ibu Saudara. Lalu jadi diaken. Lalu saya diangkat lagi, Bapak Ibu Saudara, jadi PDP. Diangkat lagi. Saya ikutin terus. Bukan artinya gak ada tantangan. Tapi saya percaya waktu kita lakukan ini, maka kita sedang berjalan dalam panggilan Tuhan dan sedang terlibat menyelesaikan amanat agung. Pekerjaan yang belum selesai itu. Yang mau katakan amin. Yang kedua, ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan, kita hidup diberkati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena sudah jam 9, nanti setengah 10 ada ibadah lagi. Saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Biarlah hari ini Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita itu mengasihi Tuhan. Dan biarlah Tuhan mendapatkan kita memiliki hati yang mengasihi akan Tuhan itu. Kita kunci dia. Lagu ini
Kita naikkan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. telah kulihat Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Mari biar musik menyembah Tuhan. Kita masing-masing berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari angkat doa, angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Milikilah hati yang mengasihi akan Tuhan. Milikilah kerinduan untuk hidup dipakai oleh Tuhan. Oh, mari terus sembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami Tuhan, Kau memberkati umatmu GBI WTC Mangga 2 ini. Biarlah mereka semua mengambil keputusan untuk berjalan dalam panggilan Tuhan, menyelesaikan amanat agung yang belum selesai. Terima kasih Bapak. Urapi, penuhi mereka dengan roh-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku, Kau dapati aku setia, Kau dapati